Saya menyesalkan, di sini ada yang namanya Mulyanto. Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan hanya soal kasihan-kasihan. Saudara harusnya pahami betul, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Orang ini jadi korban, Pak. Orang korban jangan jadikan tersangka. Coba lihat di media sosial, itu sinyal bahwa Bapak salah di dalam menerapkan pasal di situ. Woi, percuma lu jadi laki kalau cuma diam aja ngeliat perempuan dijambret di depan mata. Apalagi kalau udah jadi suami, tanggung jawabnya itu buat ngelindungin istri. Tapi sayang nih, kehormatan suami yang belain istrinya, yang ngejar jambret, jadi tersangka. Apa mungkin ini cuma terjadi di Indonesia? Tapi bro, kejadian kayak gini udah sering loh. Kasus Hogi Minaya ini di Sleman, ini bukan yang pertama kali bos. Tahun 2022, kasus yang sama juga terjadi di Lombok. Bela diri dari ancaman begal, malah jadi tersangka. Di negeri ini kayaknya keadilan tuh barang mewah yang cuma bisa ditebus pakai viral. Kalau nggak trending, ya siap-siap aja jadi tumbal pasal. Kita cek now. Oke, jadi kejadiannya udah lama. Itu bulan April tahun 2025. Ada sepasang suami istri di Sleman, Yogyakarta. Dia punya usaha. Usaha untuk suplai jajanan pasar ke salah satu hotel di sana. Nah hari itu, ada dua lokasi pengambilan jajan pasar yang berbeda arah. Jadi ya terpaksa diputuskan. Istrinya naik motor, si suaminya naik mobil. Tapi kayaknya emang udah takdir ya. Di tengah jalan, mereka nggak sengaja ketemu lagi tuh di flyover. Nah disinilah nih petakannya dimulai. Saya sempat oleng, naik motornya itu agak oleng. Setelah itu saya teriak, Mas, jambret. Gimana reaksi laki-laki, suami, kalau istri lu dijambret? Gue yakin semua laki-laki, semua suami normal bakal ngejar tuh jambret. Apapun caranya, harus ketangkep pokoknya. Dan itu naluri laki-laki. Kita lanjut lagi nih, kita simak cerita korban. Saya agak kencang, suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran, Mas, sama jambretnya itu. Melakukan pengejaran, setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu bisa diambil kembali. Karena suami saya tahu tas itu berisikan dokumen penting, itu dipepet tapi jambretnya nggak mau berhenti. Dipepet lagi, tidak mau berhenti, dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar. Dari keterangan ini jelas sudah ada upaya warning dari suami korban. Beberapa kali kan dipepet, tapi apa reaksi jambretnya? Tetap pengen kabur karena ngerasa bersalah, panik, dan akhirnya boom! Dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu langsung terpental ke jalan raya itu, terus tengkurap itu. Saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak, saya nggak tahu. Saya di situ cuman saya nggak pegang, nggak ini. Itu dalam keadaan tengkurap tuh masih pegang cutter, Mas. Masih pegang cutter, bos. Artinya apa? Masih ada ancaman. Tapi kok bisa ya? Dengan kronologi sejelas ini, polisi malah jadiin suami jadi tersangka. Pakai pasal 310, Undang-Undang Lalu Lintas. Ancamannya 6 tahun. Masa iya orang yang lagi berjuang nih, ngelawan kejahatan, malah dianggap lalai dalam berkendara? Ini logikanya di mana, bos? Bahkan yang paling bikin nyesek, di kaki suaminya nih, di kaki Mas Hogi, sampai dipasangin GPS, alat pelacak. Jujur ya, ini nggak habis pikir yang kayak begini nih. Ini orang bukan koruptor. Bukan koruptor yang mau kabur ke luar negeri. Bukan juga bandar narkoba. Dia ini cuma suami yang alamatnya jelas, usahanya jelas, dan ada di lokasi kejadian cuma buat mastiin istrinya selamat. Tapi lihat perlakuannya, harus ekstrim itu loh. Tapi kemarin ya akhirnya GPS-nya di kakinya sudah dilepas. Tapi gini deh, biar fair ya, kita sama-sama dengerin keterangan dari polisi. Penetapan tersangka ini berawal dari adanya keterangan ahli yang menyampaikan bahwa
setelah melihat bukti-bukti dari CCTV yang ada, kemudian beliau amati, beliau pelajari, disitulah ditentukan bahwa perkara ini masuk not where assess atau pembelaan yang tidak berimbang. Maka dari itu penyidik memulai bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum, kemudian dilakukan penyidikan. Nah, ini yang paling lucu, bro. Kapolresta Sleman bilang kalau aksi Mas Hogi ini bukan pembelaan seimbang. Katanya ini masuk not where excess, alias pembelaan yang melampaui batas. Pembelaan seimbang itu prakteknya gimana di jalanan ya? Apa kalau jambretnya bawa cutter, terus suaminya juga harus turun dari mobil, cari cutter dulu yang ukurannya sama, baru boleh ngelawan? Atau kalau jambretnya pakai motor, suaminya nggak boleh ngejar pakai mobil, karena dianggap nggak seimbang? Ini orang lagi panik, bos. Adrenalin lagi tinggi-tingginya nih, karena lihat istrinya dijambret. Di situasi kayak gini, top thinkingnya cuma satu, gimana caranya supaya penjahatnya berhenti. Oke, soal bukan pembelaan seimbang, ini kita tanyain langsung deh ke mantan Kabareskrim Susno Duaji. Saya berdasarkan apa yang beredar di media sosial dan di media konvensional ya, dari Polri sendiri saya belum mendengar. Kalau betul apa yang beredar di media sosial berarti ada kesalahan besar menentukan orang yang membela hartanya, membela istrinya, kemudian dikatakan tersangka. Tidak. Jadi ini kejadiannya satu rangkaian. Menjambret, penjambret lari, dikejar, kemudian motor penjambret ngantam trotoar atau ngantam tembok atau apa. Nggak boleh dikatakan, wah penjambretannya dihentikan karena sudah mati. Tapi yang ini kecelakaan lalu lintas disebabkan karena yang ngejar. Jadi karena salahnya, karena lalainya menyebabkan orang lain meninggal. 310 Undang-Undang Lalu Lintas. Nggak boleh. Polri sudah diberi kewenangan oleh undang-undang, manakala ada pasal demikian dan demikian, maka langsung hentikan. Ya, dan kalau ternyata lolos sampai ke kejaksaan, kejaksaan juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menghentikan penuntutan. Oke, siap. Ya. Kasus di Sleman ini cuma satu dari sekian banyak drama hukum di Indonesia. Kita cek ya kasusnya yang mirip tahun 2022 di Lombok. Namanya Murtede. Tapi di kasus ini, dia ini dikenal dengan Amak Sinta. Jadi ceritanya gini, Amak Sinta ini mau nganterin makanan ke saudaranya yang lagi jagain ibunya yang lagi dirawat di rumah sakit. Nah, di tengah jalan dicegat sama begal. Tarunglah mereka, ya kan? Long short story, dua begal ini akhirnya tumbang di tangan Amak Sinta dan dia jadi tersangka. Dan masih banyak loh contoh-contoh kasus yang sama. Nah, sekarang kedua pihak sudah sepakat mau restoratif justice, saling memaafkan. Moga-moga aja ada jalan kebaikan. Dan buat kalian-kalian yang sudah ikut bersuara di sosial media soal kasus ini, terima kasih banyak. Kalau memang penegakan hukum di negeri ini harus viral dulu, ingat, jangan pernah lelah untuk posting demi menyuarakan keadilan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka. Saya menyesalkan, di sini ada yang namanya Mulyanto. Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan hanya soal kasihan-kasihan. Saudara harusnya pahami betul, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Orang ini jadi korban, Pak. Orang korban jangan jadikan tersangka. Coba lihat di media sosial, itu sinyal bahwa Bapak salah di dalam menerapkan pasal di situ.